Untuk skala yang pertama, perbedaan utama antara kategori kasus krisis, problem, dan growth centered itu apa aja? Jadi kalau misalkan krisis centered itu merupakan konseling kelompok yang dibentuk untuk menangani permasalahan-permasalahan yang sifatnya urgent atau mendesak untuk cepat diselesaikan. Karena jika tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan hambatan yang serius bagi siswa. Konseling tipe ini, anggota kelompok itu terdiri dari 4 sampai dengan 6 peserta agar konselingnya itu lebih efektif. Sedangkan pertemuan tidak lebih dari 5 sesi, namun dengan pendekatan yang intensif. Lalu yang kedua itu problem centered, merupakan konseling kelompok yang dibentuk untuk menangani permasalahan-permasalahan yang bersifat umum dan sedikit kurang urgent di bawah standar masalah pada krisis grupnya tersebut itu seperti apa. Biasanya problem centered ini berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, karir, dan juga akademis. Yang ketiga itu ada growth centered group, merupakan konseling yang dibentuk untuk meningkatkan pencapaian tahap perkembangan siswa tersebut. Dalam proses ini, konselor itu akan membantu untuk mengelola dan mengimplementasikan program yang berbasis tahap perkembangan. Lalu dalam growth centered ini berfokus pada tahap perkembangan siswa, di mana konseling yang dilaksanakan itu untuk semua siswa, baik yang memiliki masalah maupun yang tidak terkait dengan tugas perkembangannya. Jadi semua siswa memiliki pengetahuan dan paham terhadap tugas perkembangannya. Lalu soal yang kedua, analisis tahap konseling kelompok secara umum. Yang pertama itu ada tahap pembentukan, yaitu tahap untuk membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang ada dalam tahap pembentukan ini, yang pertama itu ada mengungkapkan pengertian. Jadi, di tahap pertama ini, konselor menyampaikan tujuan dari kegiatan kelompok ini dilaksanakan itu untuk apa. Hal ini dilakukan agar masing-masing anggota mengerti apa yang dimaksud dengan konseling kelompok dan kenapa konseling kelompok ini dilaksanakan, yang akhirnya membuat masing-masing anggota itu dapat melaksanakan proses konseling kelompok ini dengan serius dan tidak main-main saja. Yang kedua, menjelaskan cara dan aturan kegiatan dalam kelompok. Dengan memberi penjelasan tentang hal ini, masing-masing anggota itu akan tahu aturan yang harus mereka lakukan yang sudah disepakati sebelumnya yang akan diterapkan dalam konseling kelompok ini. Jika ada masalah di dalam proses konseling nanti, mereka akan mengerti bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Lalu yang ketiga itu saling memperkenalkan diri atau mengenalkan diri. Dan juga saling mempercayai satu sama lain, saling menerima, agar suasana kelompok itu terjalin lebih akrab sehingga tidak ada rasa canggung terhadap anggota kelompok yang lain. Dalam hal ini juga ditekankan tentang asas kerahasiaan. Semua informasi yang dibicarakan dalam kelompok hanya menjadi konsumsi mereka antara kelompok ataupun konselor, tidak untuk orang lain di luar di luar kelompok. Jadi apapun yang ada di dalam kelompok tersebut tidak boleh disebarkan atas izin dari anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, untuk
memperkenalkan diri ini mungkin bisa menggunakan ice breaking seperti itu. Hal yang kedua, analisis tahapan konseling kelompok secara umum. Yang pertama itu ada tahap pembentukan, tahap di mana kelompok itu dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang dilakukan dalam pembentukan kelompok ini mengungkapkan pengertian tujuan kegiatan kelompok dalam rangka konseling kelompok. Hal ini dilakukan agar masing-masing anggota mengerti apa yang dimaksud dengan konseling kelompok dan kenapa konseling kelompok ini dilaksanakan. Jadi pada akhirnya membuat masing-masing anggota yang melaksanakan proses ini itu bisa berjalan dengan serius dan tidak main-main. Lalu dalam tahap ini menjelaskan cara dan norma kegiatan kelompok itu seperti apa. Dengan memberi penjelasan tentang hal ini, masing-masing anggota itu menjadi tahu aturan yang harus diterapkan dalam konseling kelompok ini. Jika nantinya ada masalah, mereka akan mengerti bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Lalu, dalam tahap ini juga ada perkenalan diri. Mungkin perkenalan diri ini bisa dilakukan dengan ice breaking atau games-games ringan untuk menjalin keakraban. Jadi, tidak ada rasa canggung terhadap anggota kelompok yang lain. Lalu di dalam hal ini juga ditekankan mengenai asas kerahasiaan. Jadi semua informasi yang ada di dalam kelompok yang dibicarakan kelompok itu hanya menjadi konsumsi dalam kelompok saja. Jadi tidak untuk orang lain di luar kelompok. Lalu dalam tahap ini juga menentukan agenda kegiatan. Jika agenda kegiatan ini sudah ditentukan atau disepakati bersama, maka untuk kedepannya nanti itu akan menjadi lebih mudah. Jadi tahu apa yang akan dilakukan berikutnya. Lalu yang kedua ada tahap peralihan. Jadi tahapan ini untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan yang berikutnya. Kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada tujuan kelompok. Dalam tahapan peralihan ini, di dalamnya itu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Lalu mengamati dan menawarkan kepada kelompok apakah anggota sudah siap memasuki tahapan yang selanjutnya. Lalu membahas suasana yang sedang terjadi dalam kelompok itu seperti apa. Kemudian dalam tahap peralihan ini, jika masih belum siap untuk memasuki tahapan selanjutnya, mungkin bisa diulangi lagi untuk di tahap pertamanya. Kalau sudah siap, maka bisa untuk melanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Lalu, yang ketiga itu ada tahap kegiatan. Pada tahap ini, ada proses penggalian masalah yang mendalam dan tindakan yang lebih efektif. Langkah-langkah untuk tahap kegiatan ini, konselor bisa mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian, lalu bisa menetapkan masalah mana yang mau dibahas terlebih dahulu. Lalu membahas masalah yang sudah dipilih tadi secara tuntas. Lalu menegaskan kembali komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas, apa yang akan dilakukan berkenan dengan adanya pembahasan demi masalahnya terselesaikan.
Lalu yang terakhir ada tahap pengakhiran. Pada tahap ini, pelaksanaan konseling biasanya itu ditandai dengan perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku dalam anggota kelompok. Jadi dalam tahap pengakhiran ini, kita bisa menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok ini akan diakhiri. Lalu mungkin bisa diberikan selingan pesan serta tanggapan antar anggota kelompok. Jadi anggota kelompok itu boleh mengemukakan kesan dan menilai kemajuan diri sendiri atau mungkin teman satu kelompok yang sudah mereka capai. Lalu bisa membahas kegiatan lanjutan atau memberi PR. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling kelompok dan mengapa hal ini penting. Karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling kelompok itu meliputi empati, keterbukaan, ketegasan, dan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Nah, mengapa hal ini penting? Empati itu memungkinkan konselor untuk memahami perasaan dan perspektif dari anggota kelompok dan juga membantu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Lalu keterbukaan membantu konselor untuk menerima berbagai pandangan dan pengalaman serta memfasilitasi pertukaran ide dan keterlibatan anggota kelompok. Lalu ketegasan itu diperlukan untuk menjaga struktur dan tujuan sesi, serta memastikan semua anggota itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bicara dan juga berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam konseling kelompok. Lalu kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Itu membantu konselor mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan dinamika kelompok. Jadi memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan yang efektif dan membantu anggota mencapai tujuan yang akan dituju. Untuk soal yang nomor 4, yang pertama itu terapi realitas. Pendekatan ini itu menekankan tanggung jawab pribadi dan mengambil keputusan. Dalam hal ini, konselor itu mendorong anggota kelompok untuk berfokus pada saat ini dan memikirkan tindakan apa yang akan mereka dapat lakukan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sebagai contohnya, dalam sesi konseling kelompok, seorang anggota mungkin saja menghadapi kesulitan dalam hubungan interpersonal. Jadi dalam hal ini, konselor akan mendukung anggota tersebut untuk mengeksplorasi lebih dalam pilihan tindakan yang dapat memperbaiki hubungan tersebut dan mengajaknya bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Yang kedua, terapi perilaku. Pendekatan ini berfokus pada perubahan perilaku melalui teknik seperti penguatan positif dan negatif, atau juga modifikasi perilaku. Sebagai contohnya, dalam suatu kelompok itu berfokus pada masalah kecemasan. Konselor itu mungkin dapat menggunakan teknik exposure bertahap untuk membantu anggota menghadapi ketakutan yang mereka alami itu secara bertahap sehingga dapat mengurangi kecemasan secara bertahap juga. Lalu ada RET.
Pendekatan ini menekankan peran keyakinan irasional yang memengaruhi emosi perilaku. Konselor membantu anggota kelompok untuk mengidentifikasi dan membantu untuk meluruskan pikiran irasional tersebut. Jadi, konselor itu mendirect dengan keyakinan yang lebih rasional. Sebagai contohnya, seorang anggota mungkin memiliki keyakinan irasional bahwa dirinya itu tidak cukup baik dalam menjalankan pekerjaan mereka. Jadi dalam hal ini menggunakan teknik REBT ini, konselor akan membantu anggota tersebut untuk mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung dan menggantinya dengan pandangan yang lebih realistis. Lalu ada DIIA. Pendekatan ini berfokus pada dialog internal dan juga refleksi diri. Jadi tugas konselor mendorong anggota kelompok untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan keyakinan mereka secara mendalam untuk meningkatkan pemahaman mengenai diri mereka. Sebagai contohnya, dalam sesi konseling, anggota dapat diminta untuk berbagi pengalaman pribadi, kemudian diajak untuk mendiskusikan bagaimana pengalaman tersebut itu dapat memengaruhi perasaan dan pandangan mereka tentang diri sendiri serta orang lain. Lalu setelah itu, dalam pendekatan ini, konselor bisa meminta anggota konseling untuk merefleksikan diri.